Judul pada hari ini bicara tentang jika tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Jika tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Ini menceritakan tentang kisah di dalam imamat. Ada seorang imam yang jika bersalah, bagaimana dia meminta ampun kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Imamat pasal 4 ayat yang ketiga, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Nah, Tuhan mau kita semua untuk datang kepada Dia, karena Tuhan pada waktu perjanjian lama memang Tuhan memberikan cara bagaimana manusia mendapatkan pengampunan, yaitu dengan mempersembahkan korban. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi korbannya. Semakin tinggi pengaruhnya, semakin besar korban yang harus diberikan. Karena itu imam harus memberikan lembu jantan muda, mengorbankan lembu jantan muda yang tak bercacat. Begitu juga umat, dia sebanding dengan umat. Karena dia mewakili umat, maka dia harus datang kepada Tuhan meminta ampun. Nah, umat Tuhan, imam yang bersalah meminta ampun kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Apakah kita mempersembahkan korban? Apakah kita bisa mempersembahkan korban seperti bangsa Israel yang mempersembahkan korban? Sepertinya bukan karena korbannya, tapi karena ketaatan dia mempersembahkan korban, memberikan darah, memberikan korban darah, karena dikatakan dalam darah ada nyawa. Jadi nyawa dia bisa digantikan dengan darah yang tercurah. Maka ketaatan itu yang Tuhan berikan pengampunan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana, apakah bisa darah korban itu masih bisa berlaku sampai saat ini. Jelas Tuhan sudah memberikan cara yang baru kepada saya dan saudara, bahwa dia memberikan putranya yang tunggal buat saya dan saudara. Jauh lebih tinggi nilainya daripada darah binatang. Kenapa? Darah binatang yang tak bercela dibandingkan dengan darah manusia, itu saja sudah tidak sebanding. Darah manusia yang tak bercela itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini bahwa ada satu manusia yang datang ke dalam muka bumi ini. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kehidupan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saya dan saudara mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik imam dan umat yang berdosa, saat ini kita tidak perlu datang kepada imam besar, datang ke bait suci, karena ada imam besar kita, yaitu Kristus Yesus. Sekali untuk selamanya dia mempersembahkan korban. Dan saat ini darahnya tersedia buat saya dan saudara. Marilah kita datang menghampiri dia dengan penuh kasih karunia. Dalam masa-masa COVID ini, bahwa kita ada ancaman yang tidak kelihatan. Percayalah, kuasa darah Yesus lebih besar daripada ancaman itu. Tidak sebanding ancaman itu dengan kuasa darah Yesus. Mari datang menghampiri darahnya, minta tahta kasih karunia Allah menjaga semua perjalanan kita, karena kasih Kristus cukup buat kita.
Tuhan Yesus menolong kita semua untuk ada dalam perlindungannya. Darah itu sudah tercurah 2000 tahun lalu. Darah manusia yang tidak bersalah untuk menanggung dosa kita yang bersalah. Darah itu sudah menebus kita semua. Bukan hanya dia mengampuni dosa kita, tapi juga menyembuhkan sakit kita. Dan menjamin pada masa-masa yang akan datang. Bukan hanya 2000 tahun lalu, bahkan nanti 2100. Jaminan itu tersedia buat kita. Pengampunannya tersedia, kasihnya tersedia, darahnya menjaga saya dan saudara dari semua serangan. Tuhan memberkati kita, darahnya menolong kita. Amin.